Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengundang sejumlah negara untuk berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian Board of Peace untuk mengawasi pemerintahan pasca perang di jalur Gaza, Palestina. Trump dalam sambutannya menyebut BOP sebagai salah satu inisiatif perdamaian paling penting dan berpotensi bersejarah. Presiden Trump menekankan bahwa BOP dihimpun dari para pemimpin dunia yang memiliki pengaruh besar untuk mendorong perdamaian global. Adapun penandatanganan piagam BOP oleh para negara yang bergabung menandai dimulainya operasional sebagai badan internasional baru yang dibentuk untuk mengawal proses transisi, stabilisasi dan rekonstruksi Gaza pasca konflik. Pembentukan badan ini merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan PBB. Resolusi tersebut juga merujuk pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza. Adapun keanggotaan BOP terdiri atas negara-negara yang diundang langsung oleh chairman dengan representasi di tingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. Successful visit with many of the world's top business leaders, the best, the biggest, most successful, and foreign heads of state. And now we have one of the most important meetings of all, the official formation of what is known as the Board of Peace. Together we are in a position to have an incredible chance. I don't even call it a chance. I think it's going to happen. And now to bring the Board of Peace into full force, I ask Sheikh. Komisi 11 DPR RI memulai tahapan uji kelayakan dan kepatuhan atau fit and proper test calon deputi gubernur Bank Indonesia. Mencari pengganti Juda Agung yang mengundurkan diri pada 13 Januari 2026. Berdasarkan jadwal, Solihin M. Juhro menjadi calon pertama yang menjalani fit and proper test di Kompleks Parlemen Jakarta. Pelaksanaannya dipimpin langsung Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbakun. Adapun Solihin merupakan salah satu dari 3 nama yang diusulkan Gubernur BI Peri Warjio yang kemudian diluruskan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui surat Presiden kepada pimpinan DPR RI. Seperti diketahui, Komisi 11 DPR RI akan menggelar fit and proper test pada tanggal 23 dan 26 Januari 2026. Rinciannya, pemirsa, Solihin M. Juhro menjadi calon pertama yang melaksanakan uji kepatuhan dan kelayakan pada Jumat. Kemudian pada Senin, Diki Kartikoyono akan melaksanakan fit and proper test pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Disusul Thomas Jiwandono pada pukul 16 hingga 17 WIB pada hari yang sama. Ini perlu saya sampaikan di awal, karena ini adalah proses penggantian untuk jabatan penuh tahunnya. Jadi ini adalah salah satu, Pak Solihin M. Juhro ini adalah salah satu calon anggota deputi gubernur yang diusulkan oleh Bapak Presiden melalui surat yang dikirimkan oleh Bapak Presiden kepada pimpinan DPR, dilandasi oleh usulan dari Gubernur Bank Indonesia yang terdiri dari 3 nama dan nomor salah satunya. Pemirsa, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memutuskan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan atau TBP simpanan untuk bulan Februari hingga Mei 2026. LPS menilai kebijakan tersebut masih sejalan dengan berbagai indikator di sistem perekonomian yang masih cukup positif. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memutuskan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan atau TBP simpanan dalam rapat Dewan Komisioner LPS yang telah digelar awal pekan ini. Dalam rapat tersebut, LPS menetapkan TBP simpanan rupiah di bank umum tetap sebesar 3,5%, TBP simpanan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat sebesar 6%, serta TBP simpanan valuta asing di bank umum sebesar 2%. Ketentuan tersebut berlaku mulai 1 Februari hingga 31 Mei 2026. Pelaksana harian anggota Dewan Komisioner LPS bidang program penjaminan simpanan dan resolusi bank, Ferdinand D. Purba menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil secara kredibel dengan mempertimbangkan berbagai indikator seperti tren suku bunga pasar yang menurun, pertumbuhan simpanan perbankan yang positif, serta kondisi likuiditas dan permodalan perbankan yang memadai. Selain itu, LPS juga memperhitungkan prospek pertumbuhan ekonomi serta risiko makroekonomi global dan nasional.
mempertahankan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan rupiah di Bank Umum dan BPR, serta simpanan valuta asing di Bank Umum sebagai berikut. Untuk Bank Umum rupiah, itu tingkat bunganya tetap sebesar 3,50%. Dan untuk falas di Bank Umum tetap 2%. Dan untuk Bank Perekonomian Rakyat rupiah itu tetap di 6%. TBP tersebut mulai berlaku sejak 1 Februari 2026 sampai dengan 31 Mei 2026. LPS memaparkan kondisi industri perbankan nasional yang dinilai tetap solid. Hingga Desember 2025, dana pihak ketiga tumbuh 13,83% seiring meningkatnya belanja pemerintah dan korporasi. Memasuki 2026, LPS menyiapkan sejumlah program strategis termasuk percepatan persiapan penjaminan polis asuransi, penguatan ITBPR, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi melalui rapat umum pemegang saham luar biasa. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola dan mendorong transformasi bisnis perseroan ke depan. PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk atau emiten berkode saham KRYA menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada Rabu 21 Januari 2026. Dalam rapat tersebut, perseroan menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi. Kursi komisaris utama yang sebelumnya dijabat An Xiao Hong kini digantikan oleh Shenia Ayu Pangesti. Selain itu, KRYA juga mengangkat Nadira Zatina Kamil sebagai direktur perseroan. Manajemen KRYA menyampaikan proses penggantian komisaris utama telah berjalan sejak pekan kedua Desember 2025. Hingga saat ini perseroan tidak menyampaikan alasan detail terkait pergantian tersebut dalam keterbukaan informasi. Direktur Utama KRYA William Teng menyatakan keputusan RUU PSLB merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi manajemen dan tata kelola perusahaan. Dengan susunan baru, perseroan optimistis dapat menjalankan transformasi bisnis secara lebih fokus dan berkelanjutan. Adapun susunan terbaru jajaran direksi dan Dewan Komisaris KRYA terdiri dari William Teng sebagai Direktur Utama, Brigita Noto Atmojo, dan Nadira Zatina Kamil sebagai Direktur. Sementara itu, jabatan Komisaris Utama diisi Sheina Ayu Pangesti dengan William Ong sebagai Komisaris Independen. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, PT Rajaya Swasembada Tbk ini mengumumkan rencana pembelian kembali saham di tengah kondisi pasar yang berfluktuatif, di mana perseroan menyiapkan dana hingga 150 miliar rupiah untuk aksi buyback ini. PT Rajaya Swasembada Tbk akan melaksanakan buyback saham mulai 23 Januari hingga 23 April 2026. Dana maksimal yang disiapkan untuk aksi korporasi ini mencapai 150 miliar rupiah. Jumlah saham yang dibeli kembali tidak akan melebihi 20% dari modal disetor dengan porsi saham publik tetap minimal 7,5%. Manajemen Rajaya menegaskan aksi buyback tidak akan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan perseroan. Struktur permodalan dan arus kas dinilai cukup kuat untuk membiayai buyback sekaligus menopang operasional perusahaan. Perseroan memastikan seluruh pelaksanaan tetap mengacu pada ketentuan pasar modal yang berlaku. Sebelumnya, Rajaya telah merealisasikan program buyback saham dengan dana maksimal 50 miliar rupiah pada April hingga Juli 2025. Sebanyak 25,7 juta saham hasil buyback tersebut dimanfaatkan untuk program Management and Employee Stock Option Plan atau MESOP tahap 1 2025. Adapun program ini ditujukan untuk meningkatkan keterlibatan manajemen dan karyawan terhadap kinerja jangka panjang perseroan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT United Tractors Tbk merespon kabar pencabutan izin tambang emas Martabe yang dioperasikan anak usahanya. Perseroan menegaskan komitmen kepatuhan hukum dan praktik pertambangan berkelanjutan sambil menunggu kejelasan status perizinan dari pemerintah.
PT United Tractors Tbk atau emiten berkode saham UNTR menyatakan akan menghormati setiap keputusan pemerintah terkait kabar pencabutan izin tambang emas Martabe. Namun demikian, Perseroan menegaskan akan tetap memastikan hak-hak anak usaha terlindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen UNTR menekankan komitmen PT Agincourt Resources dalam menjalankan praktik pertambangan yang berkelanjutan. Agincourt disebut menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, praktik pertambangan yang baik, serta perlindungan lingkungan. Hingga saat ini, Agincourt Resources belum menerima pemberitahuan resmi dari instansi berwenang terkait pencabutan izin tersebut. Oleh karena itu, manajemen masih melakukan penelusuran dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh kejelasan status perizinan. UNTR menyampaikan telah meminta Agincourt untuk memantau perkembangan secara cermat dan menyiapkan langkah sesuai ketentuan hukum. Hingga saat ini, Perseroan belum dapat menilai dampak operasional, keuangan maupun hukum yang mungkin timbul. Sebagai informasi, Agincourt Resources merupakan satu-satunya perusahaan tambang dalam daftar perusahaan yang izinnya dicabut terkait pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Dari total 28 perusahaan, sebagian besar merupakan pemegang izin manfaatan hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tim Liputan ADEX Channel.